Indonesia gelap. Standby. 3, 2, 1, action. Gimana nih Indonesia kita tercinta? Ternyata sekarang ada 2 hashtag yang sangat heboh. Apa tuh? 1, hashtag Indonesia gelap. 2, kabur aja dulu. Gimana nih menurut kamu? Gak tahu ya, masa sih Indonesia gelap ya? Kalau mendung gelap, tapi Iya. kalau sinar matahari keluar Indonesia tuh terang benerang loh. Secara fisik memang kalau ada matahari pasti terang. Dibandingin negara-negara lain yang ada 4 musim, apalagi kalau musim dingin, nah itu Betul. kan langit mereka kadang nggak ada mataharinya. Betul, tapi yang aku omongkan ini tidak ada hubungannya dengan cuaca secara fisik. Tetapi kita tahu bahwa negeri Indonesia harus kita akui bahwa saat ini lagi sakit. Oh, ese. Kenapa demikian? Karena korupsi merajalela. Pernah jadi- tahu nggak sih di sosial media itu sekarang ada bahkan Liga Korupsi Nasional. Nggak tahu aku. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat, kalau zaman dulu orang bilang korupsi miliar itu kan udah gede banget. Dari miliar menjadi puluhan miliar. Itu udah wah gitu. Dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar. Wah gitu. Dari ratusan miliar sekarang nggak mau kalah. 1 triliun. Wah, kalau 1 triliun tuh kayaknya udah nggak ada rasanya. Jadi puluhan triliun. Wah gitu. Dan yang terakhir ini sampai ratusan atau bahkan berpotensi 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun. Yes. 1 Terus gimana? triliun aja nolnya 12. Yes, makanya itu ini sesuatu yang sebagai anak bangsa, aku rasa kita perlu prihatin terhadap hal ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat orang-orang ketika lagi pilpres atau pilkada gitu ya, mereka semua lagi berlomba-lomba untuk mencapai posisi puncak yang tertinggi. Dan sepertinya setiap orang mempunyai satu mimpi yang indah buat Indonesia dan juga memberikan janji politik yang sangat bagus. Tetapi kemudian yang ternyata ketika mereka ada di puncak pimpinan atau di satu lembaga atau posisi tertentu di mana mereka mempunyai suatu kuasa, power gitu untuk membuat keputusan. Ternyata justru orang-orang yang mempunyai posisi inilah yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yang namanya korupsi. Tapi bukannya kalau aku lihat kinerja pemerintah justru bagus. Karena kan kalau dulu korupsi-korupsi itu nggak dibongkar atau nggak berani membongkar. Ya. Tapi yang pemerintah baru ini bukannya sedang memang bongkar-bongkar, makanya Ya. jadi terlihat semua gitu kan. Kita berdoa memang itulah yang terjadi dan semoga ini bukan menjadi satu masalah kebencian politik. Nah tentunya di podcast kita di Love Revolution ini mungkin ada orang yang bertanya, kenapa podcast Love Revolution, kenapa harus membahas masalah ini? Karena ini merupakan satu masalah yang aku rasa ini bisa kita tangani dari level yang terkecil, yaitu keluarga. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang harus keluarga kita lakukan Betul. menghadapi Indonesia yang seperti ini? Betul, gitu. betul Oke. sekali. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita tahu, terutama kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kita orang-orang ini disebut yaitu orang-orang yang optimis. Dan bahkan kita tahu kalau Natal, ini memang bukan sedang musim Natal. Dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah sekarang melawan kegelapan yang ada, what do we do? So bisa kasih suggestion buat kita semua? Ya bersinarlah di tengah-tengah kegelapan, mudahnya gitu ya. Ya, Tapi betul. sekarang breakdownnya on how we can shine in the middle Yes, of let's go the deeper. darkness ya. Nomor 1, Ya. kita bisa tentunya berdoa untuk Indonesia. Hanya karena kita melihat Indonesia digembar-gemborkan sedang gelap lah, sedang cemas lah. Bukan berarti terus kita jadi kendor berdoa untuk Indonesia. Justru di saat yang seperti sekarang ini diperlukan keluarga-keluarga untuk saling bergandengan tangan dan berdoa to fill the gap. Kita menjadi pendoa syafaat untuk Indonesia. Betul. Gitu kan, untuk menjembatani antara Indonesia dengan Tuhan. Nah, dengan itu kalau kita ingat firman Tuhan ada yang bilang kan, kalau umatku yang oleh namaku disebut, ya kan, kalau mereka merendahkan diri dan berdoa dan berpaling dari cara hidup mereka yang jahat,
maka Tuhan berjanji dia akan mendengar dari sorga, dia akan mendengarkan doa-doa kita dan Betul. dia akan memulihkan negeri kita. Haleluya. Betul ya. Jadi kalau kita ingat tentunya firman Tuhan juga mengatakan bahwa di muka bumi ini nggak ada sesuatu yang sebenarnya baru. Cuman packagingnya aja baru. Nah ini kan berurusan dengan tentang hati, dosa dan kejatuhan manusia. Nah oleh karena itu kalau kita ngelihat dari kisah-kisah di Alkitab tentu dong Tuhan juga pernah menuliskan dalam firman-Nya bagaimana ketika orang Israel ini ada di masa-masa kegelapan. Nah aku harap nih ya Indonesia nggak dalam masa kegelapan nih. Walaupun hashtagnya sangat atau kalau kita lihat secara satu kupas atau satu singkapan. Memang kelihatannya sepertinya cukup memprihatinkan gitu. Tetapi kita tentunya kalau berdiri melihat apa yang ada di depan mata kita. Mungkin akan memberikan satu kedukaan buat kita atau membuat suatu pesimisme terhadap kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat dari dasar firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas kendali. Dia berdaulat. Apapun yang terjadi, makanya sebagai anak bangsa, yang pertama ini penting banget, yaitu kita harus berdoa buat Indonesia. Terus yang nomor 2 apa Dan? Yang nomor 2 tentunya ini sangat penting, yaitu kita jangan sampai hidup dalam ketakutan. Nah, sebagai anak bangsa ya, kita semua kan sebagai anak bangsa. Kita nggak pernah minta di mana kita dilahirkan karena ini bukan opsi kan. Kita memang keturunan orang-orang Tionghoa gitu ya. Ada juga orang-orang Batak, orang-orang Bali, orang-orang Jawa, atau bahkan orang Korea, ya, orang Jepang, orang Mongol yang lahir di Indonesia. Jadi artinya kita nggak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan aku mintanya dilahirkan di negeri ini yang paling enak gitu ya. Nah kalau kita dilahirkan di Indonesia berarti kita ini sebagai bagian daripada anak bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang perlu kita tegaskan adalah di poin yang kedua ini kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Ya. Tahu nggak kenapa demikian? Karena Tuhan nggak pernah memberikan roh ketakutan pada kita. Betul, itu sangat betul sekali. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kalau kita sampai membuat keputusan di tengah-tengah ketakutan, kepanikan yang ada, yang terjadi itu pasti kita akan membuat keputusan yang salah. Jadi pesan kami adalah siapapun Anda di luar sana, kalau kamu lagi panik dalam kondisi apapun juga, melihat kondisi yang ada, melihat keluargamu yang ada, melihat keuanganmu, kesehatanmu, jangan sampai terjadi panik dan kemudian membuat keputusan. Kita masih ingat kalau misalnya ada orang yang disebut yaitu panic buying gitu ya, membeli sesuatu karena panik. Pasti harganya akan jauh lebih mahal dan ketika semuanya diserbu, maka betul ya rebutan dan kemudian membuat demand-nya spike up atau meroket. Sedangkan supply-nya dikit. Supply-nya kemudian stay the same atau kemudian menjadi lebih sedikit, harga akan melambung. Nah ada satu firman Tuhan yang juga berkata, kalau kita lagi menghadapi ketakutan, ini tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10, di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dengan ini kita percaya bahwa orang-orang percaya itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Walaupun kondisinya sangat tidak baik, tetapi justru di sini kita percaya bahwa setiap kesukaran yang ada suatu opportunity, suatu kesempatan di mana Tuhan bekerja menunjukkan bahwa pemeliharaannya kepada kita orang-orang percaya itu pasti nyata. Amin. Bagaimana dengan hashtag yang kabur aja dulu gitu kan, karena mereka takut menghadapi situasi yang ada di Indonesia yang tidak menentu, maka mereka berpikir lebih baik ke luar negeri dulu, kerja di luar sana gitu kan. Nanti kalau Indonesia udah aman baru kita balik lagi. Menurut Daniel itu gimana? Nah, kamu dan aku pernah hidup di luar negeri, betul nggak ya? Kita pernah kuliah di luar negeri dan kemudian kita pernah hidup dan melihat di benua Amerika Utara, North America gitu ya. Jadi kita melihat langsung bedanya dan bedanya memang bisa dikatakan dalam beberapa hal bumi langit. Ini nggak bisa ditutup kemungkinan. Ya. Untuk keteraturannya, bersihannya, betul. Dan kemudian gitu tentunya untuk mendapatkan gaji atau income dalam hal pekerjaan, betul nggak ya? Tetapi ini yang hal-hal yang baik. Bukan berarti Indonesia semuanya buruk. Nah ini yang mau aku katakan. Kalau ada orang yang berkata kabur aja dulu deh. Nah kita harus berkata bahwa itu hak kamu. Setiap orang boleh mempunyai opini dong. Karena pada zaman sekarang kan kita melihat bahwa dunia ini kan istilahnya borderless nations gitu.
Jadi kan sekarang gampang banget. Misalnya paspor kita warna hijau, paspor Indonesia. Ada sekitar 76 negara di mana paspor kita ini bisa berkunjung ke negara itu tanpa visa. Banyak juga ya? Banyak, lumayan. Kok nggak tahu ya? Kirain Berarti, ASEAN doang. Betul. Kalau ASEAN kan ada 10 negara, ini ada 76 negara. Dan berarti hari ini kita bisa, selama kita punya uang, kita bisa beli tiket pesawat, kita bawa paspor, kita nggak perlu minta izin siapapun juga, dan langsung pindah ke sana. Berkunjung. Kalau pindah harus ngurus kepindahan. Kalau pindah kan kali. bisa diatur. Kan bisa diatur, pasti ada caranya. Jadi istilahnya kalau ada orang yang bilang, gua kabur aja dulu deh. You have the right to do so. Setiap orang bisa mempunyai opini dan berhak membuat keputusan. Tapi ini dulu, ke beberapa negara-negara yang dianggap lebih makmur, Australia, Jepang, kemudian Amerika Serikat kan nggak bisa segampang itu. Gitu. Jadi ini yang perlu kita tahu. Dan ada dua pertanyaan yang perlu aku tanyakan yang menjadi pokok kriteria kalau ada orang mau kabur dulu. Yang pertama, apakah kamu berani menjamin bahwa kondisimu pasti akan lebih baik di negeri itu dibandingkan dengan ada di Indonesia? Nah, kalau orang bilang, bagaimana bisa pasti kan aku di sana belum dapat pekerjaan. Minimal. Tergantung ya, maksudnya pendidikan mereka juga apa di Indonesia. Nah, minimal dari segi pendidikan. Kalau pendidikannya nggak tinggi di negara-negara maju, paling keterimanya juga pekerja kasar gitu. Nomor 2, bisa ngomong bahasanya nggak? Kalau kamu nggak bisa ngomong bahasanya, minimal kamu bisa berbahasa Inggris nggak yang cukup fluent untuk kamu bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Ya kalau negara itu berbasis Inggris. Kalau kamu pergi ke negara itu berbasis Vietnam gitu, atau Kamboja gitu, nanti malah jangan-jangan jadi korban trafficking. Iya. Ya kan? Dan Atau yang jelas kalau misalnya mau pindah pun jangan sampai gelap gitu kan. Iya. Karena orang-orang yang menggelap itu nggak punya status di negara itu, jadi nggak bisa dilindungi secara hukum. Kalau ada apa-apa yang terjadi sama mereka nggak akan ada yang tapi bisa faktanya lapor memang dari gitu. 76 negara ini ada beberapa negara yang orang-orang Indonesia banyak menjadi penggelap di sana. Faktanya demikian. Nah jadi makanya nih, minimal apakah ada teman yang berani menerima kamu di sana? Sehingga kamu nggak akan jadi homeless, nggak akan jadi istilahnya pengemis di sana, yang mana akan memperburuk kondisi kamu, atau nanti kamu jangan-jangan jadi korban trafficking, dijual lagi, perdagangan manusia, terus kemudian kamu dibunuh, jantung kamu diambil, mata kamu dicongkel, kemudian ginjal kamu diambil, kan sama aja lebih parah. Kalau kita di Amerika dulu kan kita pernah ngeliat lah ya, maksudnya orang-orang kalau yang statusnya nggak jelas alias gelap itu susah sekali buat mereka untuk buka rekening bank aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi uang Betul. itu harus disimpan secara cash Tunai, gitu cash. kan. Terus nanti kalau orang jahat tahu kemalingan, nggak bisa lapor dirampok, polisi. nggak bisa lapor polisi. Karena itu akan dia. dideportasi. Nah kalau udah dideportasi juga nggak bisa balik lagi ke negara itu gitu akan kan. di blacklist dan susah, nanti nggak bisa pulang. Kalau Malah misalnya bad record. nggak terbunuh aja nanti malah masih kondisinya cukup baik. Jadi gini maksudnya kalau mau kabur pun pastikan sudah berdoa baik-baik. Kalau itu yang Tuhan suruh, Nah, ini yang go kedua. ahead. Betul. And pave the way, maksudnya ambil cara yang benar jalannya. Jangan sampai Ini yang poin asal kedua cabut itu. dan Apakah gelap. kamu yakin bahwa untuk kabur aja dulu itu adalah kehendak Tuhan buat kehidupan kamu untuk sekarang ini? Nah, kalau memang kamu punya dorongan yang kuat dan kemudian kamu percaya bahwa Tuhan menghendaki kamu untuk pergi ke negara lain yang sifatnya mungkin either permanen atau mungkin saja sementara, ya sudah, pergi aja. Karena ketaatan itu lebih baik daripada pengorbanan, bahkan firman Tuhan berkata demikian. Nah ini kalau Debbie ingat, atau pemirsa sekalian mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan kami punya pengalaman seperti ini, bahwa kami ingin kabur aja dulu. Nah itu terjadi ketika bangsa ini juga lagi sakit. Indonesia ini sering banget sakit gitu ya, dan sakitnya cukup panjang, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun gitu. Waktu itu tahun 1998 ya, waktu Indonesia terjadi huru hara, kemudian krisis moneter yang berkepanjangan. Statusnya kamu dan aku baru aja selesai kuliah, baru pulang, baru ya kan? menikah gitu ya. Baru Dan, membangun bisnis, tapi susah banget. Dan kami rasakan benar-benar berpikir, ya UMR-nya kok cuman sekian gitu. Bahkan income kita waktu itu di bawah UMR lagi, betul nggak ya? Dan kemudian aku pernah berpikir gini dan bilang gini sama kamu, ini gila banget. Kita ini lulusan luar negeri, tapi pendapatan bulanan kayak gini. Tidak sebanding dengan pendidikannya. Betul. Daripada gitu, kita ke Amerika aja yuk.
Minimal kita fluent berbahasa Inggris, minimal kita punya kenalan orang-orang yang ada di Los Angeles, ada punya kenalan di Seattle, ada kenalan dan beberapa tempat-tempat yang lain yang kemungkinan besar mereka akan dengan lebih mudah membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan dan belum tentu kita harus gelap. Karena kita juga Ini lulusan penting. sana kan. Betul. Jadi dengan transkrip kita, dengan visa yang pernah kita punya, itu semua kan rekodnya bisa dilihat kalau bagus. Apalagi mereka waktu pasti itu terima. Indonesia secara politik rusuh gitu ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini masih bisa dikatakan secara politik masih damai. Memang koruptornya gila banget, kamu gila banget gitu. Nah, tetapi secara politik waktu itu dikatakan kalau orang Indonesia langsung ke Amerika atau langsung ke kedutaan Amerika atau kedutaan Kanada atau kedutaan Jerman gitu ya dan berkata aku minta suaka politik. Ya, itu Nah itu kamu dikasih, langsung ya. akan diberikan satu kesempatan untuk pindah ke negara itu, tapi 5 atau 10 tahun kamu nggak bisa pulang dari negara itu sampai benar-benar kondisinya aman, gitu ya. Suaka politik waktu itu. Ya, jadi waktu itu kita sudah bilang seperti itu, tapi yang aku katakan kepada kamu adalah, wait, kita harus berdoa dulu nih, karena pindah ke negara itu atau kabur aja dulu, itu bukan sesuatu yang enteng, karena kita harus meninggalkan keluarga kita dan nanti kita nggak bisa pulang. Meninggalkan orang tua kita, meninggalkan kakak adik kita, atau jangan-jangan ada beberapa orang yang berniat ninggalin anaknya untuk sementara waktu dan berpikir nanti tahun depan gua ambil gitu. Tapi kalau syaratnya 10 tahun harus stay, dia nggak bisa Ya, dan keluar waktu masuk. itu memang sampai dengan hari ini ada teman-teman kita atau orang-orang yang kami tahu di beberapa kota di Amerika Serikat, mereka udah 15 tahun nggak ketemu sama anaknya. Artinya orang-orang ini sampai sekarang mereka tidak pernah pulang lagi ke Indonesia. Dan bahkan kalaupun ada satu kerinduan yang sangat dalam, ya mereka pun tetap nggak bisa pulang dan mereka tidak bisa bertemu dengan sanak keluarganya. Dan waktu itu, jadi akhirnya kita berdoa. Setelah kita berdoa, beberapa saat kemudian kira-kira sekitar 2-3 minggu, aku dapat jawaban dari Tuhan. Ada satu ayat yang ketika di pagi hari aku baca, firman Tuhan itu berkata seperti ini. I will bless you in the land where you are. Nah, artinya bagi aku secara pribadi waktu itu simple semestinya. Karena firman Tuhannya itu waktu itu aku lagi mencari jawaban Tuhan dan arah Tuhan nih. Supaya aku ngambil keputusan untuk kita berdua. Dan ketika Tuhan firman-Nya berkata, aku akan memberkati kamu di tanah, di negeri di mana kamu berada. Ya waktu itu kan kita sudah di Indonesia. Jadi keputusannya gampang. Nah ini tentunya untuk kita. Buat orang lain tentunya beda gitu. Mungkin aja Tuhan memang memberikan lampu hijau kepada beberapa orang untuk pergi, kabur, dan yang lain-lain. Tetapi untuk kita waktu itu adalah kita harus tinggal nih untuk Tuhan memberkati kita. Dan guess what? Setelah itu aku katakan kepada kamu dan kamu berkata, ya sudah kalau gitu kita nggak usah pergi. Memang kondisi kita, keuangan, aku harus akui dari buruk menjadi lebih buruk lagi. Tidak selalu istilahnya kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki itu akan selalu mudah. Tetapi sekarang setelah 25 tahun, lebih 27 tahun, aku melihat rupanya Tuhan mau pakai kita untuk mempermuliakan namanya melalui pelayanan, melalui keluarga, melalui influence kita yang ada di sini. Jadi kita nggak pernah tahu nih, ini yang perlu kita ketahui supaya ketika kita kabur, kita bukan kabur atau mengambil keputusan dari ketakutan. Oke, kalau misalnya aku pakai analogi ini boleh nggak ya? Indonesia itu kan ibu pertiwi, ya kan? Tanah yang melahirkan kita, maksudnya di tanah inilah kita dilahirkan. Jadi kalau misalkan mama kita sakit, masa iya sih anak-anaknya mau kabur aja dulu dan nggak mau ngurusin mamanya yang sedang sakit? Itu satu pemikiran. Itu satu. Tapi di pemikiran yang lain aku juga bisa melihat orang-orang yang bilang bahwa oh nggak apa-apa karena kalau kamu pergi ke luar negeri pun kamu mendapatkan penghasilan di sana, kamu masih bisa kirim ke Indonesia, ya kan? Yang mana kamu bakalan jadi pahlawan devisa negara, yaitu lain lagi. Jadi artinya mau kamu stay ataupun mau kamu kabur aja dulu, pastikan bahwa di dalam hatimu tuh masih ada Indonesia. Bahwa kamu akan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Bukan cuman nonton dari jauh terus syukur-syukurin Indonesia gitu. Tapi cobalah apa yang bisa kita bantu. Baik yang stay untuk membangun Indonesia maupun yang diaspora. Betul. Tetap juga bisa melakukan kontribusi untuk negeri ini. Karena kalau kita bergandengan tangan bersama-sama maka pasti kalau anak-anaknya bergandengan tangan bersama-sama pasti dong mamanya akan jadi lebih baik. Having ya kan? said that, tentunya nggak setiap orang adalah nasionalis. Nah kita dari suku orang Tionghoa, nenek moyang kita loh meninggalkan tanah airnya untuk bermigrasi ke Indonesia
Dan mungkin waktu itu mereka nggak tahu Indonesia itu di mana. Ada beberapa yang terdampar di Malaysia, ada yang terdampar di Singapura, ada yang terdampar mungkin di Indonesia. Indonesia pun kan begitu luas. Ada yang terdampar di Kupang, ada yang terdampar di Ternate, ada yang terdampar di Pulau Jawa, ada yang terdampar di Semarang, ada yang di Surabaya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi kan setelah itu keturunan-keturunannya sudah pledge allegiance, sudah apa tuh? Pledge allegiance apa bahasa Indonesia? Berjanji untuk setia kepada Indonesia gitu kan. Makanya itu, namun kesetiaan ini kan istilahnya gini loh. Kalau memang hashtag Abu Raja dulu ini adalah suatu keprihatinan. Bagaimana ketika manusia tidak lagi dihargai di negerinya sendiri, ya tentunya manusia, makanya like I said, setiap orang berhak mempunyai opini untuk mereka boleh pergi dulu. Iya kan? Tentunya nanti kalau mereka suatu hari, kan nggak sedikit orang-orang yang diaspora Indonesia akhirnya ketika mereka berprestasi diundang dan akhirnya menjadi wakil menteri, bahkan menjadi orang-orang penting lainnya, menjadi investor di negeri ini. So sky is the limit. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Iya, maksudnya jangan melupakan Ibu Pertiwi. Setuju. Poin yang ketiga, kita move on ya. Yes. Poin yang ketiga, apa yang keluarga kita bisa lakukan dalam keadaan Indonesia yang seperti ini? Bless Indonesia with your words. Yes. Pastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu nggak nyumpah-nyumpahin Indonesia gitu. Apalagi buat kita yang orang percaya, kita tahu bahwa kata-kata kita itu adalah benih gitu kan. Maka kita harus menaburkan yang baik. Ucapkan kata-kata yang positif dong untuk Indonesia gitu. Karena kita sebagai orang percaya, we live by faith and not by sight. Kita itu hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata. Setuju. Jadi kata-kata kita harus sepakat dengan apa yang surga katakan gitu. Jadi ayolah kalau misalnya bisa, jangan kita menuliskan hal-hal yang jelek tentang Indonesia, tapi kita coba berkati Indonesia dengan kata-kata kita. Indonesia akan bisa tuntas dari korupsi misalnya gitu. Indonesia akan naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Indonesia akan menjadi juara. Indonesia akan gilang gemilang. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak bangsa yang berguna, yang membuat Indonesia bangga, nggak membuat Indonesia merasa malu, kan gitu. Jadi coba kita praktekkan itu dalam keluarga kita. Kita nggak boleh lupa bahwa ada tertulis dalam firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, yang menjadi keprihatinanku juga ini gini. Setiap orang pada teriak ini korupsi, mulai dari apapun juga gitu ya. Sampai termasuk bensin itu pun dioplos dan dijual secara resmi sehingga semua mesin pada rusak. Itu kalau di Amerika atau negara-negara yang lebih sehat, nggak sakit gitu, itu bisa melakukan class action. Tuntutan masyarakat kepada lembaga yang membuat kesalahan dengan sengaja itu. Ya. Nah, tetapi yang disayangkan adalah jangan-jangan bagaimana kalau kita mempunyai kesempatan di posisi mereka. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan ikut korupsi atau tidak? Ada banyak orang yang berpikir, kan kamu nggak punya kesempatan. Kalau kamu dikasih kesempatan, kamu jadi pejabat negara, kamu jadi bupati, jadi gubernur, jadi CEO-nya Pertamina misalnya, atau kamu di PLN, kamu di Telkom, jadi orang penting di sana. Will you? Apakah kamu akan terlibat korupsi atau enggak? You'll never know. Tapi ini kan berandai-andai. Dilihat aja dari kesetiaan kita dalam hidup kita sehari-hari sekarang. Di level manapun kita berada. Kalaupun kita hanya seorang karyawan sekarang, kalaupun kita cuman tukang sapu jalanan misalnya gitu. Apakah kita melakukan pekerjaan kita dengan setia? Apakah kita korupsi waktu? Apakah saat di kantor kita cuma bermain-main dengan HP kita? Betul. Main game atau scrolling sosial media, itu kan korupsi waktu. Dan dari hal yang kecil nanti bisa menjadi besar. Betul. Gitu kan. Jadi kalau konsep korupsi itu harus dibenerin dulu dalam pikiran kita gitu. Supaya jangan nanti ketika kita diberikan kesempatan yang besar, lalu kita lebih berani melakukan korupsi yang lebih besar. Nah, makanya itu berarti kita nggak boleh ikut-ikutan. Jangan sampai kemudian kita istilahnya nunjukkan. Ada orang yang berkata kalau kamu nunjuk ada 3 jari yang satu jari ke sana, 3 jari ke sini. Jadi artinya jangan sampai kemudian kalau kamu misalnya berkata, oh gua nggak bakal tiba-tiba lo dapat posisi seperti itu dan jebret korupsi kamu lebih gila lagi. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan adalah selagi kita mau berkata aku memberkati Indonesia dan aku adalah orang yang berbeda, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Dan anak-anak kita. Dan anak-anak kita dari level keluarga nih.
Be excellent, jadilah orang-orang yang excellent dalam setiap hal. Karena apa? Terutama kita nih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita harus berbeda. Ya, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir, Yes. habis gelap terbitlah terang. Yes, Dan jauh. ternyata ini bukan kata-kata dari R.A. Kartini ya, karena bermula dari ayat firman Tuhan. Mungkin R.A. Kartini itu dapat quotes ini dari temannya di Belanda yang adalah orang Kristen dan tahu ayat ini gitu ya. Tertulis di 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Kita berhenti dulu sini. Jadi ini ada satu message of hope. Kita harus percaya, selalu ada harapan. Justru kalau kita tidak percaya bahwa Indonesia bisa terang kembali, maka tidak mungkin kita melihat ada sesuatu yang terang. Tetapi mari kita buat keputusan di dalam hati kecil kita. Dan kita lakukan sedikit demi sedikit. Dalam lingkup influence yang kita bisa lakukan. Apakah di dalam pernikahan kita, di dalam keuangan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Selama kita mencoba dan memberikan yang terbaik dengan excellent, maka aku percaya, maka kita akan menularkan lilin terang kecil ini di tengah-tengah kegelapan. Jadi semakin gelap kan lilinnya semakin terang nih. Yeah. Maka lilin itu yang walaupun cuma 1 lumen tuh, ya 1 lumen itu, maka itu akan menerangi sekitarnya. Kemudian ketika akhirnya aku bawa lilin itu ke kamu, dan kemudian lilinku ini menghidupkan lilin kamu atau sebaliknya, maka ada 2 lumen, ada 2 lilin nih. Dan kita salurkan ini ke banyak orang, dan kemudian negeri ini suatu kali kelak kita percaya. Kalau setiap orang dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain berubah, maka kita percaya Indonesia pasti dari gelap terbitlah terang. Amin. Karena kalau kita sebagai orang percaya aja kehilangan harapan, Yes. maka bagaimana mungkin dengan orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu kan. Kalau bukan kita yang memberkati Indonesia dengan perkataan kita, siapa yang Siapa akan lagi? memberkati? Yes, jangan sampai kemudian ada orang-orang dari luar negeri yang hanya menilai Indonesia buruk, tetapi mari kita berlomba-lomba di tengah-tengah keterpurukan ini untuk kita membuat sesuatu yang baik, kita postingkan hal-hal yang memang berguna, bermakna, kita ciptakan, kita percaya bahwa orang-orang Indonesia itu apapun suku, ras, dan agamanya adalah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya potensi, apakah tinggal di Indonesia, apakah tinggal di luar negeri, kita punya harapan yang besar. Dan ketika kita percaya ada harapan yang baru, nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidup kita pasti akan berbuah. Bukan cuma berhasil, tapi berbuah untuk kemuliaan namanya. Oke? Amin. Apa pendapat kamu? Kalau kamu punya pendapat tentang Indonesia gelap atau Indonesia terang, kamu boleh memberikan komentar di kolom komentar. Dan kemudian kalau kamu merasa bahwa apa yang kami bicarakan ini menjadi berkat buat kamu, feel free untuk sharekan ulang dan berikan kami support. Kamu boleh subscribe di podcast kami, Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.